Apakah kamu pernah berusaha mengerjakan banyak hal sekaligus dengan harapan bisa membuat kamu jadi lebih produktif? Tapi sayangnya, realita tidak begitu. Bagaimana jika multitasking justru membuat kita melambat? Iya, bahkan hal sederhana seperti berjalan sambil bicara saja bisa mempengaruhi kecepatan jalan kita. Ini yang perlu kita pahami. Ketika kita membagi perhatian kita pada dua hal, maka performa dua kegiatan itu bisa saja turun. Belum lagi di era sekarang, kita mudah sekali mendapatkan gangguan. Mulai dari handphone kita yang terus-menerus berbunyi, entah dari notifikasi pesan atau dari aplikasi yang sudah ada. Semua ini membuat kita sangat sulit berkonsentrasi dan berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya. Nggak heran apabila produktivitas kita menurun dan kita malah jadi stres. Mungkin kita perlu ingat kalau kunci produktif bukan mengerjakan banyak hal sekaligus, tapi bagaimana kita bisa mengerjakan satu hal satu demi satu. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas multitasking itu ternyata nggak bikin kita jadi lebih produktif loh. Bisa saja pekerjaan kita malah melambat. Apa itu multitasking? Ini merupakan kondisi di mana kamu mengerjakan dua hal atau lebih yang membutuhkan kemampuan berpikir di waktu yang bersamaan. Misalnya kamu mengendarai sambil berbicara via telepon. Mungkin ini terlihat nggak berbahaya, toh kamu hanya bicara saja, mata kamu fokus ke depan. Tapi banyak studi menemukan ketika kamu melakukan hal ini, resiko kecelakaan justru meningkat. Ini yang membuat multitasking bisa berbahaya dalam situasi tertentu. Contoh lain, kamu adalah seorang apoteker. Tapi ketika kamu sedang menyiapkan obat untuk pasien, kamu diajak ngobrol. Tanpa kamu sadari, kamu salah memberikan dosis. Tentunya ini bisa berakibat fatal kan? Tapi efek multitasking mungkin saja tidak sedramatisir itu. Coba sekarang kita bahas sesuatu yang mempengaruhi kita setiap hari. Misalnya saat kita bekerja di kantor. Kita secara terus-menerus dibombardir dengan email, pesan, notifikasi di handphone yang semuanya berebut perhatian kita. Hasilnya, produktivitas yang menurun. Sederhananya begini, pernah nggak kamu lagi mengerjakan sesuatu, tapi tiba-tiba muncul notifikasi handphone, kamu kemudian membalas? Tanpa kamu sadari, kamu bukan hanya membalas pesan tersebut, kamu lanjut scrolling media sosial hingga berjam-jam. Parahnya lagi, ketika fokusmu buyar, kamu butuh waktu untuk kembali fokus. Ini yang perlu kita sadari kalau multitasking itu ternyata tidak membuat kita jadi lebih produktif. Riset membuktikan ketika kita mengerjakan dua tugas sekaligus, bukan artinya kita mengerjakannya secara bersamaan. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah kita mengerjakan dua tugas itu bergantian secara cepat. Nah, perpindahan ini bisa saja membuat otak kita jadi bingung. Justru apabila kita ingin produktif, kuncinya ada di fokus. Coba bayangkan hal ini. Ketika kamu fokus pada sebuah tugas, maka otakmu ibarat sebuah laser yang memotong pekerjaan satu demi satu. Tapi ketika kamu mencoba mengerjakan banyak hal sekaligus, kamu berusaha memotong satu bagian lalu pindah ke bagian lain. Alhasil, tidak ada pekerjaan yang selesai. Nah, tapi kan ada loh orang yang jago multitasking. Jawabannya, ya mungkin saja bisa, karena mereka boleh dibilang masuk dalam kategori supertasker. Dan hanya sedikit sekali jumlahnya, sekitar 2,5% dari total populasi. Sedangkan mayoritas dari kita sulit sekali menjaga kinerja jika mengerjakan beberapa hal sekaligus. Sekarang pertanyaannya, jika multitasking itu buruk, kenapa kita masih melakukannya? Mungkin sebagian karena adanya dorongan diri untuk mengerjakan tugas yang belum selesai. Mungkin saja ada perasaan yang mengganjal di dalam diri ketika ada pekerjaan yang belum tuntas. Itulah alasan kenapa kita lalu berusaha mengerjakan semuanya sekaligus untuk membebaskan diri kita dari tekanan mental tersebut. Ada sebuah fakta yang menarik. Apakah kamu tahu kalau rata-rata durasi perhatian kita di dunia kerja hanya 75 detik? Iya, sependek itu. Banyak orang berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya, seringkali karena distraksi via digital. Distraksi yang terus-menerus muncul tidak hanya menurunkan produktivitas, tapi di sisi lain bisa meningkatkan stres. Setiap kali kita berpindah, otak kita perlu waktu untuk beradaptasi
dan setiap perpindahan itu juga tingkat stres meningkat. Tapi tenang saja, ada solusinya. Kuncinya ada di fokus secara sadar. Coba lain kali ketika muncul dorongan untuk membuka handphone atau berpindah ke tugas yang lain, berhenti sejenak dan tanyakan ke dirimu sendiri. Kenapa saya melakukan ini? Apakah saya melakukannya karena saya bosan, atau memang saya harus berpindah fokus? Tips lain yang bisa kamu coba adalah dengan visualisasi tujuan yang ingin kamu capai dalam sehari. Bayangkan apa yang ingin kamu selesaikan di akhir hari, lalu gunakan hal tersebut menjadi panduan langkahmu. Gambaran mental ini akan membantu kamu untuk tetap pada jalur, meskipun kamu tahu kalau gangguan muncul terus-menerus. Selanjutnya, kamu juga bisa ambil jeda secara rutin. Otakmu seperti halnya bagian tubuh yang lain butuh istirahat sejenak. Jadi, daripada berusaha mendorong diri hingga melampaui batas, atur waktu untuk jeda, agar fokusmu kembali pulih. Saking pentingnya hal ini, di beberapa perusahaan besar bahkan ada yang disebut sebagai quiet hours, di mana karyawan bebas dari serangan email atau notifikasi, sehingga mereka bisa fokus mengerjakan tugas mereka tanpa diganggu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.